Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syah Safina Mero dari Dan saya Aulia Miranda. Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami tafsir ayat ahkam terkait membangun dasar hukum ekonomi dan bisnis sebagaimana untuk memenuhi ulangan tengah semester dan mata kuliah tafsir ayat ahkam. Ini akan menjelaskan terkait kajian hal. Yang pertama yaitu tentang terjemahan dari ayat tersebut. Yang kedua ada kata kunci dari ayat tersebut. Yang ketiga penafsiran dari ayat tersebut. Dan yang terakhir yaitu rumusan dari suatu ayat tersebut. Baik, yang pertama akan saya bahas yaitu Quran Surah Al-An'am ayat 165, yang mana terjemahan dari ayat tersebut yaitu artinya dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atau sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikan kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah terjemahan dari ayat tersebut. Yang kedua yaitu ada kata kunci. Kata kunci yang saya ambil di sini yaitu di bagian ayat pertama yang bunyinya wahwal lazi ja'alakum khalifal ard, yang artinya merupakan ini sebuah jamak dari khalifah, sebutan untuk sesuatu yang diberi mandat, yang merupakan subjek dari yang al-ilaf bermakna objek, bahwa Allah menjadikan pengikut Nabi Muhammad SAW sebagai pengganti dan pemegang mandat rububiyah Tuhan dalam peran untuk memakmurkan dan menjaga kelestarian alam semesta dengan segala potensinya. Yang kedua yaitu ada liyabluwakum, artinya untuk menguji sekalian manusia berupa tuntunan atau perintah. Yang ketiga ada ma'atakum, yang artinya kenikmatan dan rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepada sekalian manusia itu baik berupa harta benda, pangkat, kesehatan, kesempurnaan fisik, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada penafsiran dari ayat tersebut. Nah, penafsiran ini dalam suatu ayat ini merupakan secara khusus terikatnya sebelum dan sesudahnya ayat ini, yang mana berhubungan mengenai memberikan tentang penjelasan apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu, dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitakannya kepadamu apa yang diperselisihkan. Quran Surah Al-An'am dalam ayat sebelumnya yaitu 194, dan juga awal dari ayat Surah Al-A'raf bahwa berhubungan tentang hal yang dimanggilkan Tuhan Sang Pemelihara alam semesta, dan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Tidak ada dosa yang diwariskan, dan hubungan antara ayat 165 ini dengan Quran Surah Al-A'raf ini bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka setiap manusia harus optimis dalam menjalankan misinya sebagai pemegang mandat Tuhan dalam memelihara dan pelestarian alam semesta. Nah, yang keempat ini ada merumuskan dari suatu ayat, dari suatu inti ayat tersebut, yang mana yaitu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wahwal lazi ja'alakum khalifal ard. Nah, dalam garis bawah yang khalifal ard. Nah, khalifal ard ini artinya yang memiliki bahwa kamu menjadikan penguasa-penguasa di bumi. Kemudian yang liyabluwakum fi, yang artinya untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Quran Surat Al-Luqman ayat 20 yang berbunyi Alam taro anallaha syahara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa ashaba alaikum ni'mahu zahiratan wa batina wa minal nasi may yuzaddilu fillahi bighairil ilmi wa ma hudaw wala kitabim munir.
yang artinya, tidaklah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Kata kunci dari Quran Surah Al-Luqman ayat 20. Yang pertama itu syahara lakum, yang artinya memberikan kewenangan kepada manusia untuk mengambil manfaat. Yang kedua yaitu ni'amahu, yang artinya segala kenikmatan, dibaca oleh Nafi, Abu Amr, dan Hafs, bersumber dari Aslim dan Abu Ja'far. Yang lain membaca na'amahu dalam arti jama', yang memuat makna kenikmatan yang melimpah, hari, bulan, planet-planet, bintang, awan, ruang angkasa, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu mafil ardi, yang artinya pertambangan, bebatuan, rumput, pasir, tanaman, pepohonan, buah-buahan, hewan, darat, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu zahirotan, yang artinya kenikmatan yang bisa disaksikan dengan mata. Dalam Ain Ibnu Abbas, salah satunya adalah hidayah keislaman seseorang dengan mengucapkan kalimat syahadat diikuti dengan mematuhi segala aturan yang ditetapkan dalam agama Islam. Yang terakhir yaitu batinah, yang artinya kenikmatan yang bisa dirasakan oleh mata, hati, akal, pikiran, dan perasaan, yakni keimanan dan kema'rifatan kepada Tuhan. C. Tafsir atau penafsiran kata kunci suatu ayatnya yaitu dari sisi munasabah, ayat dapat ditelusuri interrelasinya melalui ayat sebelum dan sesudahnya, menyatakan bahwa manusia harus menjaga sikap lahir dan batin dalam melakukan interaksi sosialnya, baik dengan manusia maupun dengan lingkungannya di alam, karena hanya berkat karunia Allah, segala potensi yang ada di bumi maupun di langit, semuanya mampu ditundukkan dan dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkan oleh manusia. Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi dengan segala potensinya yang melimpah diperuntukkan bagi kepentingan manusia, baik yang bisa disaksikan dan dinikmati oleh indera lahir maupun oleh nalar dan batin atau hati. Berdasarkan tujuan tersebut, maka pemanfaatan dan penguasaan terhadap semua yang telah diciptakan oleh Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, harus benar-benar menjadi potensi yang mensejahterakan, menguntungkan, dan memudahkan dalam menegakkan pengabdian manusia kepada Allah sebagai mandat Tuhan di alam semesta. D. Rumusan dari suatu inti ayat Al-Quran Surah Al-Luqman ayat 20 yaitu semua yang di langit dan di bumi dengan segala potensinya, baik yang bisa disaksikan dan dirasakan langsung oleh indera maupun tidak, disediakan oleh Allah untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia, maka pengembangan dan pengelolaannya harus memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi umat manusia dan pelestarian alam semesta. Ya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Yang pertama itu terjemahan dari ayat tersebut, yang artinya dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menciptakan langit lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian kata kunci yang di sini saya ambil yaitu bagian khalaqalakum, yang artinya menciptakan dan menjadikannya segala sesuatu itu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang ketiga itu penafsiran dari ayat tersebut. Ayat ini merupakan ayat yang menjelaskan jaminan Allah kepada manusia yang telah menerima kontrak primordialnya dengan Tuhan sebagaimana yang tertuang dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 72, yang merupakan bahwa manusia adalah paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain, yakni keseimbangan fisik dan psikis yang memunculkan sebuah ide-ide atau gagasan, berpikir maupun berkreasi dengan akalnya yang menjadikan sebuah keunggulan dan keistimewaan pada dirinya. Ketaatan yang penuh tantangan melalui perjuangan melawan syaitan dan nafsunya
membuat unggul lebih daripada malaikat yang tanpa tantangan, dengan ruh yang membuatnya mampu menembus segala materi dan yang tak terjangkau oleh indera. Selanjutnya yaitu rumusan dari inti ayat tersebut yang keempat, yang mana berdasarkan tujuan di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan terhadap segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi dengan segala potensinya, kecuali jika ada indikator yang menyimpang dari tujuan dan berdampak bagi lingkungan yang menjadikannya merusak alam. Ayat-ayat tersebut dapat membangun sebuah kaidah dalam bermuamalah, yang mana kaidah tersebut berbunyi asal hukum segala sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnis itu halal atau boleh, kecuali jika ada indikator yang melarangnya atau mengharamkannya. Baik, itu saja dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah suci bulan Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum.